bahwa di sini ada semacam mafia. Vaksin ini kan bukan industri murahan, ada 250 juta orang di Indonesia yang akan divaksin, kan? Ini peluang usaha besar, entah ada kepentingan politik apa atau kepentingan seseorang atau siapapun lah kan. Yang jelas bahwa 2 vaksin buatan anak negeri sendiri itu ketika diuji antibodinya itu tinggi banget, Pak. Judulnya ya Badan Pengawas, tapi mereka ikut menerbitkan izin. Saya tak paham betul, di sana itu banyak sekali untuk ngeluarin izin itu sulit. Menjadi persoalan sebuah penelitian mau jadi produk itu ada tahapan lain. Itu ada uji klinis segala macam kan. Nah itu bukan di wilayah kita, itu ada di wilayah Badan POM kan. Bahkan saya salah satu yang ingin mengusulkan bahwa harus ada revisi undang-undang kesehatan. Kenapa saya bilang kan, Badan POM ini kan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tapi dia mengawasi, tapi dia juga yang ngeluarin izin kan. Di mana check and balance ya kan? Dia awasin sendiri, dia keluarkan izin sendiri. Harusnya kalau mau fair, izin dari Depkes dong. Masa izin Depkes hanya soal Alkes kan? Padahal di sana ada juga Dirjen Farmasi kan? Di sana ada Dirjen Farmasi. Apa fungsinya kan? Kan sama-sama regulator. Mereka ini pengawas, judulnya ya Badan Pengawas, tapi mereka ikut menerbitkan izin. Saya tak paham betul, di sana itu banyak sekali untuk ngeluarin izin itu sulit. Pintunya itu waduh, untuk dapat izin apa namanya kayak produk gitu. Ada mereka yang emang harus di hold hanya ini aja dulu kan. Jadi dulu ada produk untuk makanan bayi, ada swasta pengen ikut, tidak bisa. Selalu ada jarak panjang, bahkan begitu ujung dilengkapin, ujungnya suruh ngulang lagi. Itu yang terjadi kan. Sebelum zaman Bu Penny pun itu kita tahu kan. Makanya tadi yang ditanyakan Bu Mercy, dia gemes. Sebenarnya saya yakin bahwa Dirjen Industri, karena bagaimanapun pandemi ini menjadi titik balik kita. Di saat kita pasca ini kegaduhan dunia kesehatan, alat kesehatan, semua pada lari kan. Bahkan di anggaran pun sudah mulai takut memasukkan untuk anggaran kesehatan. Begitu ada pandemi ini, awal-awal jadi pukulan telak buat kita. Masker yang mudah aja kita susah mendapatkan kan. Bahkan kemarin saya bilang kan, suntikan Pak, ADS untuk vaksin itu masih impor Pak. Memang dijudulinnya Raja Wali Banjaran kan RNI, tapi barangnya bukan punya RNI, rebranding kan. Sedangkan yang punya anak negeri di sini ada perusahaan satu-satunya anak negeri tidak diajak. Akhirnya Pak Luhut kan Wanjet tuh ADS buatan Indonesia, tapi dia tidak dilibatkan di dalam pengadaan ataupun untuk vaksinasi ini, suntikan itu. Akhirnya Menko Maritim kemarin memerintahkan kan bahwa nikel, kita banyak nikel Pak, kan itu bahan utamanya nikel, stainless. Tapi kenapa kita harus impor? Bahkan ada ini ventilator juga begitu, ada orang Indonesia kerjasama sama orang Jepang kan, diinisiasi Pak Rahmat Gobel kan, dengan NU malah waktu itu. Tidak dibeli juga Pak. Gitu. Jadi
kita kadang ya benar-benar gemes bahwa emang kadang saya ada agak sepakat juga dengan Bu Ning kan, bahwa di sini ada semacam mafia. Itu betul. Saya pikir ada betulnya juga. Kan? Vaksin ini kan bukan industri murahan. Ada 250 juta orang di Indonesia yang akan divaksin. Ya? Ini peluang usaha besar. Kita aja kaget-kaget begitu ada kan sekarang ini orang percaya isu. Coba kita bikin isu sedikit aja bahwa tempe bisa menyembuhkan COVID, sebentaran habis di pasar. Itu terjadi ketika Ivermectin kan. Ivermectin itu ada, langsung itu terjadi kegaduhan yang luar biasa. Harsen pun tiba-tiba pengen dicabut katanya. Makanya ketika ada anak negeri gini, saya sih kurang adanya sinergi dan saling mendukung, entah ada kepentingan politik apa atau kepentingan seseorang atau siapapun lah kan, kita wallahu a'lam kan. Yang jelas bahwa 2 vaksin buatan anak negeri sendiri itu, bahkan terakhir Dokter Terawan tuh udah gak dianggap vaksin. Akhirnya karena ribut kan, karena di sana ada banyak ini yang dukungan kan, akhirnya digeser, dia tidak masuk vaksin, dimasukkan ke terapi kan, akhirnya masuk di dirjen tradisional ya, yang di mana, di Depkes, tidak harus Badan POM, karena mereka selalu bilang ini uji klinisnya kurang. Terawan begitu, Dokter Terawan bilang kita uji di manusia langsung kan, kalau mereka uji klinis di hamster kan. Ini Dokter Terawan uji di manusia langsung, bahkan ada anggota Komisi 7 yang ikut kan. Bahkan saya sekarang itu masih banyak orang yang ini meyakini bahwa ini, cuma kan sulit. Begitu masuk Peduli, saya ada pimpinan saya kebetulan dia ini kan, dia dapat sertifikat. Begitu masuk PS, coba sertifikatnya kagak bisa, Pak. Ya karena gak masuk dalam kategori vaksin gitu loh. Namun ketika diuji antibodinya itu tinggi banget, Pak. Ya, tinggi sekali kan. Makanya saya pikir ada apa di dunia vaksin ini. Jangan-jangan saya bilang kan, begitu pemaparan dari Kepala Badan POM bahwa salah satu ini vaksin Nusantara kalau nggak salah dia mau mulai uji klinis pertengahan 2022 ya.